setelah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai orang nomor 1 di Republik Indonesia ini 5 tahun ke depan, pengawalan terhadap Joko Widodo dan Yusuf Kala pun berubah. Iya, ada pasukan yang biasa mengawal presiden dan wakil presiden atau yang biasa dikenal dengan Pas Pampres juga disiapkan untuk melindungi mereka. Lalu bagaimana dengan kebiasaan Jokowi yang sering belusukan? Akankah Jokowi menghentikan kebiasaannya itu ataukah prosedur tetap Pas Pampres yang akan berubah? Bisakah kedua hal tersebut bertemu menjadi satu? Telah hadir di studio Nono Sampono, mantan dan Pas Pampres dan pengamat militer. Ada Atmaji Sumarkijo. Halo, selamat sore. Halo, Pak. Selamat sore. Pak, kalau misalnya kita semua tahu kalau gaya pemimpinnya Pak Jokowi itu belusukan kemana-mana, itu kira-kira memungkinkan nggak sih untuk Pas Pampres? Bukan memungkinkan lagi, sangat bisa. Boleh diceritakan? Ya, Pas Pampres itu memang dilatih untuk mengamankan presiden, wakil presiden, dan tamu setingkat dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan normal, tidak normal, keadaan rutin, darurat. Saya kira mereka sudah terbiasa, dan pengalaman saya juga, saya mengalami hal-hal seperti itu. Nah, Pak Nono, kalau sudah biasa, nah yang nggak biasanya ini tadi ada permintaan dari Pak Jokowi, minta dikurangi pengawal, personelnya minta dikurangi, mobilnya juga katanya minta dikurangi juga. Memungkinkan lagi tidak? Sangat bisa, karena tetapi kita harus ingat bahwa ada standar-standar minimal. Kan ada yang maksimal, ada yang sedang, dan kemudian ada yang minimal. Kalau sampai pada batas minimal tentu akan pasukan atau yang mengawal presiden dan akan menyampaikan, Pak, ini sudah pada batasnya, satu. Yang kedua, kita harus ingat bahwa pengamanan presiden itu bukan hanya lapisan Pas Pampres saja semata, tapi ada wilayah juga. Oke. Ya, kalau misalnya tipis di sini, tentu ada penebalan di bagian luar dan seterusnya. Kalau minimalnya berapa, Pak Nono, untuk misalnya personil ataupun mobil? Ya, saya katakan ya, saya pernah mengawal presiden, dan saya tahu juga sebelum-sebelumnya bisa hanya 2 mobil bahkan, karena misalnya presiden mau makan mie goreng di pinggir jalan, masa harus rame-rame. Ya cuma 2 mobil saja. Itu bisa juga, sangat bisa mungkin. Iya, saya ke Pak Atmaji nih di kacamata pengamat militer. Kira-kira gaya pemimpinnya Pak Jokowi itu berbahaya nggak sih? Sejauh dia bisa berkompromi dengan Pas Pampres, tidak. Karena kita percaya Pas Pampres itu seperti dijelaskan Pak Nono tadi, itu punya standar minimal. Selama beliau bilang, jangan dibilang satu orang saja, itu juga nggak mungkin. Jadi ekstrimnya ya, tapi ada standar minimal dan pasti dijamin bisa dilakukan. Presiden di negara lain pun juga ada waktu-waktunya di mana dia mau ingin rileks, santai, bergaul dengan masyarakat, bisa. Jadi kalau misalnya memungkinkan Pak Jokowi daerah tertentu, ya bergantung pada analisis yang diberikan sebelum beliau berkunjung. Katakanlah beliau tiba-tiba mau ke Surabaya gitu, mengadakan kunjungan kerja gitu. Kan tentu ada SOP-nya bahwa pengamanan wilayah itu yang pegang adalah Pangdam. Ya, untuk presiden dan wakil presiden. Itu otomatis ada SOP-nya. Bukan Kapolda setempat, tapi Pangdam. Pangdam tentu koordinasi dengan Kapolda. Mereka tentu bikin analisa threat perception, apa kira-kira yang ancaman. Kalau normal-normal saja, oke, prosedur normal. Tapi kalau umpamanya, wah ini daerahnya ada teroris atau kemungkinannya, nah itu tentu ada treatment berbeda gitu kan. Jumlah dibersihkan dulu, sterilkan dulu ya. Berapa sterilnya itu bergantung pada airnya. Nah, Pak Nono, misalnya ada beberapa daerah yang tidak bisa disterilkan. Lalu sang presiden ini ngotot ke daerah itu membujuknya seperti apa, Pak? Di Indonesia, saya lihat di Republik ini tidak ada tempat yang tidak bisa dijangkau oleh seorang presiden. Dan tidak boleh. Nah, beliau seorang kepala negara, dan seluruh wilayah Republik ini harus beliau bisa nyampe dalam keadaan apapun juga. Nah, saya kira selama ini belum pernah terjadi presiden atau wakil presiden, bahkan kepala negara asing sekalipun yang ingin datang ke kita ini tidak bisa, selalu bisa. Kalau ke negara lain, gimana koordinasi? Nah, itu kita koordinasi saja. Kita pernah melakukan pengamanan maksimal, ada 2 pengalaman tahun 87 KTT ASEAN. Itu kita terpaksa mengirim kapal untuk escape sewaktu-waktu kalau presiden kita angkut kembali pulang melalui kapal kita, dan kemudian ke
1 tahun Timur Leste merdeka. Saya sendiri membawa kapal dan ada armada juga membungkus waktu-waktu kalau presiden kita ada masalah, kita bisa escape. Itu yang paling terbesar yang saya alami dan itulah pengalaman-pengalaman kita. Tapi kita harus berkoordinasi juga tentunya dengan pihak tuan rumah dan kita katakan bahwa kita menghendaki keamanan yang lebih. Nah, Pak Atmaji, sejauh ini koordinasi dengan Pas Pampres, dengan polisi militer misalnya, atau dengan polisi ini bagaimana hubungan? Sudah ada protapnya, jelas sekali. Tunjukkan bahkan katakanlah contohnya Pak Jokowi mau ke Metro lagi nih wawancara, SOP-nya sudah jelas. Pasti nggak mungkin Kapolsek sini nggak tahu gitu kan. Pasti Dandim sudah siap, sampai pada level Babinsa sudah tahu. Mereka masih ingin tahu porsi mereka di mana. Tentu mereka nggak perlu jaga studio di Metro karena itu ada bagiannya Pas Pampres gitu. Tapi pada lingkaran yang paling luar ya, lalu lintas itu kan mereka udah terbiasa dimanapun di Indonesia, sudah tahu mereka karena struktur militer dan polisi sudah jelas gitu. Jadi sambil tutup mata pun udah jalan. Kebiasaan Jokowi tidak mau pakai full rider, itu seperti apa tuh nanti kebijakannya? Apa sudah dikompromikan atau masih ya agak-agak? Sempat kemarin Sabtu saya lihat komprominya cuma full rider nggak pakai bunyi gitu. Tapi tetap ada polisi, ada namanya apa, mobil polisi dan dengan lampunya tapi nggak ada bunyinya. Cuma gitu-gitu aja. Nah, Pak Nono, kalau pengamanan di istana dengan pengamanan di rumah apakah berbeda juga atau sama saja sebenarnya protap? Dengan lokasi yang berbeda, dengan istana kan mesti ada tuntutan protokoler juga di samping luasnya dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya sama saja. Sama saja ya. Juga kawalan untuk keluarga misalnya. Betul juga. Betul sama juga. Pak Nono, ini dari sekian tahun pengalaman Pak Nono sebagai Pas Pampres maupun dan Pas Pampres, ini keadaan apa yang paling mendesak? Tapi boleh juga cerita yang paling lucu. Iya, kalau tadi di beberapa media juga dari kemarin juga saya sampaikan, jadi pernah bukan lucu tapi sebenarnya hal-hal yang bersifat perhatian khusus itu memang misalnya saya pernah melakukan escape terhadap wakil presiden di satu daerah di Papua. Itu harus dilakukan karena memang tiba-tiba ada kepungan dari masa OPM dan lain sebagainya, itu dilakukan. Nah, kemudian ada pertanyaan menarik tentang Waltera dan lain sebagainya. Ya pengalaman sedikit lucu waktu itu. Mbak Puan itu menghendaki mau naik jet ski sendiri, tidak mau dikawal ya. Akhirnya saya memaksa untuk ikut. Dan benar peristiwanya terbalik di pulau dan sudah sore hari kita terapung-apung lebih dari 1 jam gitu. Ya hanya untuk bertahan sambil menunggu nanti dijemput. Kira-kira begitu. Kalau sudah seperti itu, bagaimana menghadapi bosnya atau Ibu Meganya ke presidennya? Apakah Bu, tadi sudah saya sampaikan kan seperti ini, jadi lain kali saya atau gimana? Oh tidak. Pada dasarnya ya yang penting ada solusi sama, dan kalau hal itu memang ada masalah di lingkungan atau di sisi Pas Pampres ya seyogyanya kita minta maaf. Kita anaknya Jokowi salah satu ada yang sekolah di Singapura kalau tidak salah. Itu apakah juga mendapatkan keamanan pengamanan yang sama atau pengelolaan yang sama? Seyogyanya ada. Ada karena keamanan keluarga seorang presiden itu juga akan berpengaruh. Pada apa akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas kenegaraan pasti. Oke, Pak Atmaji, sejauh pengamatan Pak Atmaji terkait dengan Pas Pampres, yang paling, kalau bisa dinilai yang paling bagus ini Pas Pampres yang zamannya era siapa Pak Atmaji? Ukurannya adalah selama tidak terjadi ada apa-apa, berarti bagus gitu. Pasukan Korea ini, khusus Korea untuk anti teror ini lumayan bagus, karena saya pernah belajar di sana nempel untuk mengawal presiden yang lalu di unit-unit kecil, Walpri dan lain sebagainya. Nah sekarang secara berjenjang juga keluar, pernah ke Kostrad, pernah ke Kopassus, balik lagi, jadi silih berganti masuk keluar sehingga pengalamannya juga cukup. Hingga sekarang misalnya dalam memimpin saya kira seperti Pak Doni tidak ada masalah.
Baik, terima kasih Pak Nono dan Pak Atmaji dan waktunya juga ceritanya seru sekali. iya, dan bagi pemirsa yang kemarin belum sempat selfie sama Jokowi, wah itu ketinggalan. Tapi masih bisa sih. Bisa, Masih memungkinkan. Jangan potong sis, pakai tangan aja katanya, jangan potong. Baik pemirsa, kami akan kembali lagi di Wacot sesaat lagi.